Saat ini terjadi sesuatu di Rusia yang belum pernah terjadi dalam sejarahnya. Saat ekonomi Rusia runtuh dan perang berjalan sangat buruk bagi Vladimir Putin, satu kelompok orang tertentu diam-diam mulai mempersiapkan perubahan rezim di dalam negeri. Dan kelompok itu adalah sekutu terdekat Putin. Maksud saya adalah Partai Komunis Tiongkok itu sendiri. Laporan baru mengungkap Beijing diam-diam menjalin hubungan langsung dengan pejabat Rusia yang kemungkinan akan berkuasa setelah Putin pergi. Dan seolah itu belum cukup buruk, bukan hanya Tiongkok saja, bahkan perusahaan seperti Wildberries mulai meninggalkan Putin, dan negara tetangga Rusia kini terang-terangan memintanya menghentikan perang. Situasi ini buruk bagi Rusia, bahkan di dalam negeri. Kini makin banyak orang yang langsung meminta Putin menghentikan operasi militer khusus ini. Situasinya sudah begitu buruk, sehingga FSB sekarang sampai membunuh orang-orang yang mengkritik pemerintah. Jadi dalam video ini, saya ingin menjelaskan kepada Anda bagaimana sistem aliansi Putin mulai runtuh dalam 2 minggu terakhir. Mengapa Tiongkok bersikap seperti negara yang sedang bersiap-siap menghadapi kematian Putin? Dan mengapa? Satu poster tertentu di Beijing memberitahu kita semua yang perlu kita ketahui tentang seberapa baik hubungan antara Xi Jinping dan Vladimir Putin. Dan tentu saja kita harus membicarakan Iran dalam video ini, karena tampaknya Iran sedang bersiap untuk mengebom Ukraina. Jadi, mari kita mulai. Nama saya Sam. Anda sedang menonton Business Basics. Dan mari kita mulai dengan bagian yang paling mengejutkan dari semuanya. Sekarang saya ingin membahas mengapa PKT sedang bersiap menghadapi kejatuhan Putin. Tapi sebelum kita membahas itu, izinkan saya menampilkan cuplikan pekerja Rusia yang langsung meminta Putin menghentikan perang meski mempertaruhkan nyawanya. Silakan lihat. Bagaimana perasaan Anda? Kecewa. Dalam hal apa? Pada pihak berwenang kita. Kenapa? Karena mereka membiarkan ini terjadi. Faktanya, fasilitas damai yang hanya menangani transit pakaian dalam, ban, dan sepatu olahraga justru diserang musuh. Di otoritas regional atau federal? Tentu saja otoritas federal. Mereka melapor langsung kepada pemerintah federal. Apa bedanya tindakan pihak daerah? Yang penting pemerintah federal. Dan ketika serangan di Moskow dimulai, di gudang di Moskow dan Saint Petersburg, kamu pikir itu akan sampai ke kita? Tentu. Kenapa? Karena aku ingat saat ada serangan terhadap Tatlin di pusat kota. Aku pergi ke lokasi serangan pada hari yang sama. Melihat bagaimana semuanya. Mereka bahkan tidak membubarkan orang-orang. Jelas bahwa kita tidak ada organisasi perlindungan dan akan ada serangan. Apakah ada korban di sini? Mereka membawa seseorang pergi. Tapi rasanya itu benar-benar hanya karena kepanasan. Karena cuacanya sangat panas. 38 derajat. Atau berapa saja di luar. Apakah keinginan agar SMO cepat berakhir meningkat? Tentu saja. Demi Tuhan, tentu saja. Keinginan itu selalu tinggi. Bagaimanapun juga, tapi sekarang, ya, itu hanya berlebihan. Ada syarat tertentu? Tidak, berlaku dalam kondisi apa saja. Syarat tertentu juga tidak cocok untuk kedua belah pihak. Akhiri saja seperti sekarang dan selesai. Sekarang tentu saja saya harus mengoreksi ini. Pernyataannya tidak sepenuhnya akurat. Dia bilang, Wildberries, Amazon versi Rusia hanya menjual pakaian dalam dan tekstil rumah tangga. Itu tidak sepenuhnya benar. Lihatlah tangkapan layar dari situs web ini tentang apa yang mereka jual sebelum serangan Ukraina ini dimulai. Kamu bisa melihat rompi tempur, perlengkapan taktis kelas militer, komponen drone, sistem penjatuhan bom untuk FPV, semuanya tersedia untuk dipesan dan pengiriman hari berikutnya. Kamu juga bisa mengirimnya ke garis depan, cocok bagi yang ingin mendukung pasukan di sana. Kamu bisa membayar untuk sesuatu seperti ini, dan itu akan dikirimkan kepada orang-orang di garis depan. Itu bahkan bukan bagian paling mengejutkan. Seperti yang kalian tahu, ini adalah versi Amazon Rusia yang menguasai sekitar setengah pasar e-commerce di sana. Dan itu berarti mereka memiliki jaringan logistik yang sangat besar. Jaringannya begitu besar sehingga pemerintah Rusia dan militer Rusia menggunakan jaringan logistik perusahaan ini untuk memasok pasukan di garis depan. Inilah alasan tepat mengapa Ukraina menyerang gudang-gudang itu. Dan tebak apa? Serangan-serangan itu berhasil karena Wildberries baru saja melakukan sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Dulu ada kategori yang berkaitan dengan SVO, yang merupakan versi Rusia dari operasi militer khusus. Nah, kategori itu diam-diam dihapus dari situs web tadi malam. Saya tidak tahu apakah Putin senang soal ini, tapi ini menunjukkan serangan Ukraina memang berhasil. Perusahaan ini setidaknya menyembunyikan keterlibatan dengan militer. Sekarang, tentu saja, jika Anda mencari barang-barang tertentu, jadi jika Anda mencari perlengkapan taktis atau rompi, Anda masih bisa menemukan barang yang dijual di situs ini sebelum kategori dihapus. Yang hilang sekarang hanya kategorinya. Dulu mereka punya kategori bernama SVO, Operasi Militer Khusus dalam bahasa Rusia. Mereka sudah tidak punya kategori itu. Jadi sebenarnya ini bukan pengkhianatan. Namun dalam video ini kita akan bahas pengkhianatan yang dihadapi Putin. Seperti yang dilakukan Presiden Kazakhstan di depan Putin. Dia duduk di samping Putin dan berkata,
"Hei, kamu harus menghentikan perang ini." Sebelum membahas itu, mari bicara tentang Tiongkok, karena ini berita terbesar bulan ini yang belum sempat saya bahas. Jadi, mari kita bahas sekarang. Tiongkok kini bersiap menghadapi kejatuhan Putin dengan mengamankan hubungan langsung ke orang-orang paling berkuasa di Rusia guna mencegah transisi kacau. Ini laporan mengejutkan dari Wall Street Journal, sumber yang terpercaya. Namun sebelum membahasnya, saya ingin mengingatkan bahwa Rusia dan Tiongkok secara historis bukan sekutu yang baik atau jangka panjang. Faktanya, jika kita melihat sejarah bersama mereka, kita tahu bahwa sebagian besar waktu mereka justru menjadi saingan. Rusia telah mengambil alih wilayah luas yang dulunya merupakan wilayah Tiongkok, termasuk seluruh wilayah timur jauh Rusia, yang masih diyakini banyak orang Tiongkok sebagai wilayah milik Tiongkok secara historis. Rasa dendam itu tak pernah benar-benar hilang. Jika Anda membuka media sosial Tiongkok sekarang, masih ada yang meminta Xi Jinping menginvasi timur jauh Rusia saat Rusia sibuk dengan Ukraina dan merebut wilayah yang mereka anggap milik Tiongkok. Sekarang, saya ingin benar-benar menunjukkan kepada kalian salah satu prediksi ini karena seseorang benar-benar sudah memprediksikannya sekitar 2 tahun yang lalu. Saya bukan orang yang pintar, tapi saya sangat mengagumi Sarah Paine. Saya yakin kalian juga suka videonya di YouTube. Dan sekitar beberapa tahun yang lalu, atau sekitar 2 tahun yang lalu, dia benar-benar memprediksi hal ini. Jadi, dengarkan baik-baik. Putin, dia mencoba membangun kekaisaran di era nasionalisme. Ya, itu tidak akan berhasil. Dan dia mengerahkan seluruh persenjataannya ke Ukraina, membiarkan Siberia terbuka lebar. Dan Xi Jinping sudah masuk ke sana, bahkan sebelum perang Ukraina. Inisiatif Sabuk dan Jalan ini mulai menggerus bekas lingkup pengaruh Rusia di Asia Tengah. Dan Putin melakukan manuver perang terbuka ini saat Rusia sedang lemah dan Tiongkok sedang kuat, sehingga dampaknya sangat merugikan. Dan kamu mungkin bertanya, kenapa itu penting? Nah, Rusia, tepatnya Siberia, memiliki sumber daya yang sangat dibutuhkan, diinginkan, dan diidamkan oleh Tiongkok. Dan Tiongkok ingin semua itu berada dalam satu wilayah yang tersambung agar pihak lain tidak bisa ikut campur. Dan khususnya, mereka menginginkan air karena mereka sudah menghabiskan cadangan air tanah mereka di Tiongkok Utara. Dan Danau Baikal memiliki lebih dari 20% air tawar permukaan dunia. Jika mau solusi cepat, itu yang terbaik. Dan Tiongkok dikenal dengan proyek-proyek air besar. Mereka telah membendung Sungai Mekong dan Yangtze. Mereka telah melakukan proyek air berskala besar. Jadi mungkin itu akan terjadi di masa depan Rusia. Entahlah. Dan Xi Jinping sekarang memegang semua kendali. Tiongkok punya jumlah penduduknya 9 kali lipat dari Rusia. Dan PDB-nya juga 9 kali lipat dari Rusia. Dan PDB per kapita mereka semakin mendekati. Bukan kabar baik untuk Putin. Menurut saya, pertanyaannya bukan apakah bromance ini akan abadi, tapi kapan berakhir. Kapan Xi Jinping merasa cukup berpengaruh untuk mendapatkan keinginannya? Prediksi itu sekarang sedang terjadi secara nyata, dan inilah isi laporannya. Menurut Wall Street Journal, Tiongkok semakin membangun hubungan dengan pejabat Rusia dan anggota elit yang bisa memainkan peran penting setelah Putin lengser dari kekuasaan. Perang dan isolasi internasional telah membuat Rusia jauh lebih bergantung pada Tiongkok. Putin, yang dulu dianggap oleh Xi Jinping sebagai panutan, Xi Jinping dulu menganggap Putin sebagai panutan pada tahun 2013. Saat itulah dia naik ke tampuk kekuasaan. Saat itulah dia menjadi presiden. Itu masuk akal, karena saat itu Putin sudah berkuasa sekitar 13 tahun. Jadi Xi Jinping dulu mengagumi Putin, namun kini tidak lagi. Putin perlahan menjadi mitra junior. Otoritas Rusia juga mengungkap upaya intelijen Tiongkok memata-matai pejabat Rusia tingkat menengah. Namun Rusia memilih tidak mempublikasikannya demi menjaga hubungan dengan Beijing. Mereka tak membahas ini secara pribadi. Kita hanya tahu dari sumber Rusia. Dan ini masuk akal mengapa demikian. Saat ini Rusia jauh lebih membutuhkan Tiongkok daripada Tiongkok membutuhkan Rusia. Tiongkok menyumbang 40% dari perdagangan luar negeri Rusia dan sekitar 33% dari pendapatan ekspornya. Dan jika Anda melihat sisi lainnya, hanya 4% dari perdagangan Tiongkok yang benar-benar menuju ke Rusia. Jadi dari sudut pandang Tiongkok, tentu saja 4% itu penting. Tapi tidak sepenting seperti yang Anda tahu, pasar Tiongkok atau barang-barang Tiongkok bagi Rusia. Itulah mengapa Tiongkok memanfaatkan pengaruhnya untuk memperoleh lebih banyak konsesi. Aliansi ini tetap timpang. Produk Tiongkok membanjiri pasar Rusia dan menyingkirkan produsen lokal. Analis menilai Tiongkok ingin mempertahankan pengaruh di Rusia meski ada pergantian kekuasaan di Kremlin, membuat Rusia menjadi vasal yang makin bergantung. Negara itu efektif menjadi negara boneka dan koloni sumber daya. Ada banyak hal yang ingin saya bahas, tapi yang terpenting adalah Tiongkok berusaha membuat Rusia jadi vasal, seperti yang diakui elit Rusia. Baru-baru ini, di awal bulan ini, seorang oligark Rusia, Melishenko, yang dekat dengan Kremlin, muncul dan memberi wawancara kepada Ekonom. Ia pernah bertemu langsung dengan Putin membahas perang ini. Bahkan saat perang dimulai pada 2022, dia pernah jadi orang terkaya di Rusia.
jelas sangat berpengaruh. Orang itu memberi wawancara ke media barat jelas sangat mengejutkan. Dan kita jadi bertanya-tanya, kenapa dia melakukan itu? Setelah membaca wawancaranya, semuanya jadi masuk akal. Orang ini memperingatkan Barat tentang bahaya jika Rusia runtuh. Karena jika itu terjadi, dunia akan menghadapi masalah besar akibat senjata nuklir Rusia. Itu adalah wawancara besar. Kami membuat video lengkap untuk para anggota kami. Jadi kalau kamu ingin melihatnya, silahkan jadi anggota. Tapi dalam wawancara itu, dia memang mengatakan sesuatu yang menarik. Dia bilang, salah satu skenario yang dia bayangkan jika Rusia runtuh adalah Tiongkok pada dasarnya mengambil alih Rusia kan? Tiongkok menguasai dan memperlakukan Rusia sebagai koloni sumber daya serta negara bawahan. Dia mengatakan, Rusia terlalu besar untuk jadi negara boneka negara manapun. Dari sudut pandang Tiongkok, itu terlalu merepotkan. Dan itulah sebabnya, meskipun ini mungkin terjadi, bahkan Tiongkok pun tidak menginginkan hal ini. Tiongkok tidak ingin Rusia runtuh. Itu yang dia katakan. Yang terpenting adalah kita punya oligark Rusia yang sangat berkuasa dan dekat dengan Putin. Bukan apa yang dia katakan. Yang dekat dengan Kremlin secara terbuka mengatakan bahwa para elit Rusia sedang memikirkan skenario di mana Rusia runtuh dan Tiongkok mengambil alih. Jadi ini bukan sesuatu yang hanya dibicarakan oleh orang-orang di luar Rusia. Ini jelas sesuatu yang bahkan sedang dipikirkan oleh kelas penguasa atau kelas elit Rusia. Sekarang tentu saja semua orang tidak setuju tentang apa yang akan terjadi jika Rusia benar-benar runtuh. Tetapi semua orang tetap memikirkan apa yang akan terjadi jika Tiongkok benar-benar mengambil alih. Dan itu jelas sesuatu yang menarik. Sekarang mari bahas poin kedua, karena artikel ini terbit saat Putin mengunjungi Tiongkok awal bulan ini. Dia ke Beijing dan bertemu Xi Jinping. Dan Anda tahu, dia melakukan pertemuan, mereka melakukan pembicaraan, mereka berfoto. Anda tahu, mereka melakukan semua hal yang biasa dilakukan ketika seorang pemimpin mengunjungi negara lain. Tapi, salah satu alasan utama dia mengunjungi Beijing adalah untuk menyelesaikan kesepakatan gas ini. Putin benar-benar berharap bahwa Tiongkok dan Rusia menandatangani kesepakatan gas ini, atau kesepakatan pipa gas, lebih spesifiknya, pipa Power of Siberia 2. Tapi sayangnya, sepertinya kesepakatan itu gagal. Jadi, Putin pergi ke Tiongkok dengan harapan bisa menyelesaikan kesepakatan ini. Tiongkok berkata, "Hei, bagaimana kalau kita hentikan saja? Daripada terus bernegosiasi, mari kita tunda saja negosiasinya untuk sekarang." Izinkan saya jelaskan mengapa ini masalah besar. Sekarang, sebelum kita masuk ke detailnya, mari kita lihat apa yang dilihat Putin saat mendarat di Tiongkok. Gambar atau poster ini. Jangan fokus pada Xi Jinping yang menunjukkan sesuatu kepada Putin. Itu tidak penting. Yang penting adalah poster di belakang mereka. Dan itu adalah poster yang penting karena banyak orang di Tiongkok, termasuk media Tiongkok, mereka sering membahas poster itu. Berikut posternya secara lengkap dengan gambar berkualitas terbaik yang saya temukan. Di poster itu, Xi Jinping digambarkan secara fisik lebih tinggi dari Putin dan Putin menatap Xi dengan penuh kekaguman. Dan itulah kata yang digunakan media Tiongkok. Putin menatap Xi dengan penuh kekaguman. Sekarang tentu saja kita dapat memperdebatkan apakah ini benar-benar dimaksudkan sebagai pesan. Tahu siapa yang sangat sensitif terhadap simbolisme seperti ini? Putin sendiri. Pada tahun 2013, ketika Presiden Obama secara terbuka membandingkan bahasa tubuh Putin dan postur tubuhnya yang membungkuk seperti anak bosan di belakang kelas, Putin menganggap itu sebagai penghinaan besar. Dia sangat tersinggung dengan komentar itu. Dan komentar tunggal itu sebenarnya berkontribusi pada memburuknya hubungan antara Amerika dan Rusia. Nah, tentu saja ini terjadi pada tahun 2013. Pada tahun 2014, Putin menginvasi Crimea dan mengambil alih itu. Jadi saya yakin hal itu punya peran yang lebih besar dalam hubungan Amerika dan Rusia menjadi makin buruk. Tapi Putin benar-benar menganggap komentar seperti itu secara pribadi. Dan komentar itu berperan dalam bagaimana Amerika dan Rusia saling berhubungan, bagaimana Putin berurusan dengan Presiden Obama. Selain itu, poster propaganda sebenarnya punya beban sejarah yang sangat spesifik, terutama saat membicarakan tentang Tiongkok dan Rusia. Pada 1950, setelah menguasai Tiongkok, Mao Zedong pertama kali ke Moskow untuk memulai aliansi Tiongkok-Uni Soviet. Saat tiba, dia melihat sesuatu yang mirip dengan yang dialami Putin. Dia melihat poster propaganda Soviet yang menggambarkan Joseph Stalin sedikit lebih tinggi dari Mao Zedong. Penggambaran itu memang disengaja menurut para ahli saat itu. Rusia atau Uni Soviet pada saat itu secara visual ingin menampilkan Stalin sebagai kakak dalam hubungan tersebut, sebagai mitra senior, seperti yang kita sebut sekarang. Benar, namun pada kenyataannya poster itu palsu. Mao sebenarnya beberapa inci lebih tinggi dari Stalin. Jadi bukan hanya selisih tipis, tapi perbedaan tinggi mereka memang cukup besar. Namun mereka tetap memasang poster besar dengan Mao tampak lebih kecil dari Stalin. Dan Stalin pun menyadarinya. Dan kita semua tahu bagaimana hubungan mereka setelah itu kan?
Selama Perang Dingin, ada masalah besar antara Tiongkok dan Uni Soviet. Amerika Serikat memanfaatkan masalah itu lewat kesepakatan Kissinger mendekat ke Tiongkok agar Uni Soviet tak kembali bersekutu dengan Tiongkok. Kita belum tahu pasti seberapa besar peran poster ini. Mungkin saya terlalu berlebihan. Tapi ada orang di Tiongkok yang, kalian tahu, banyak membicarakan poster ini. Jadi saya ingin membagikannya kepada kalian. Tapi sekarang mari kita masuk ke penghinaan besar. Dan itu tentu saja bukan fotonya. Itu adalah penolakan Xi Jinping untuk menandatangani kesepakatan yang sangat diinginkan Putin agar Beijing menandatanganinya. Sekarang biar saya beri sedikit latar belakang. Di peta itu kalian dapat melihat dua pipa berbeda. Salah satunya Power of Siberia 1, pipa yang sudah ada dan kini menyalurkan gas alam dari ladang Siberia Rusia ke Tiongkok. Sekarang Putin ingin membuat pipa serupa, tapi yang jauh lebih panjang. Dan tentu saja itu disebut Power of Siberia 2. Pipa ini akan menghubungkan ladang gas Siberia Barat dan ladang gas Arktik Rusia langsung ke Tiongkok. Sekarang ini adalah poin penting di sini. Ladang-ladang itu yang baru dulu memasok gas ke Eropa. Setelah Putin menginvasi negara Eropa, pelanggan Eropa kini kurang berminat membeli gas Rusia. Saya ragu mereka akan segera mengubah pendapatnya. Dan itulah sebabnya Rusia telah menerapkan, atau lebih spesifiknya, Putin telah menerapkan rencana yang ia sebut sendiri sebagai poros ke Asia. Itulah nama rencananya. Dan rencananya pada dasarnya adalah menggantikan semua bisnis yang dulu dilakukan Rusia dengan Eropa dengan semua bisnis baru yang akan dilakukan Rusia di Asia. Bagian penting dari rencana itu tentu saja, inti dari rencana itu adalah kesepakatan khusus ini. Menjual gas yang dulu dikirim ke Eropa, sekarang dijual ke Tiongkok. Tentu saja jika Anda pikirkan ini masuk akal. Tiongkok membutuhkan gas. Mereka telah mengonsumsi semakin banyak gas setiap tahunnya. Mereka mengkonsumsi banyak sekali hidrokarbon. Dan Rusia punya gas untuk disalurkan. Mereka bahkan tidak perlu mengirimnya lewat kapal. Mereka bisa menyalurkannya lewat pipa. Saya tidak tahu apa istilahnya jika gas itu mengalir melalui pipa. Tapi mereka bisa menyalurkannya lewat pipa ke Tiongkok. Jadi, keduanya saling membutuhkan sesuatu. Rusia butuh uang, Tiongkok butuh produk yang dijual Rusia. Kenapa mereka tidak menandatanganinya? Jadi pertanyaannya di sini tentu saja. Masalahnya adalah harganya. Tiongkok sadar mereka memegang semua posisi tawar, apalagi saat drone Ukraina menghancurkan kapal tanker minyak Rusia di Laut Hitam dan Laut Azov. Rusia sebenarnya lebih suka menyalurkan gasnya ke negara lain melalui pipa daripada, Anda tahu, mengirimkannya lewat kapal. Di sisi lain, Tiongkok tahu bahwa Rusia sangat membutuhkan penjualan itu. Dan selain itu, Tiongkok bisa mendapatkan gas dari mana saja. Anda tahu, mereka bisa mendapatkannya dari Timur Tengah. Mereka punya beberapa pemasok dalam negeri dan kemungkinan juga dari tempat lain. Jadi bukan berarti mereka butuh gas, tapi mereka tidak harus membutuhkan gas dari Rusia secara khusus. Rusia kini meminta Tiongkok membayar sesuai harga pasar, seperti yang dulu dibayar negara Eropa. Rusia berkata, jika kamu ganti minyakmu dengan minyak kami, bisakah kamu bayar dengan harga yang sama? Tiongkok sebaliknya, meminta pembayaran dengan harga Moskow. Bukan hanya orang Moskow, tapi semua orang di Rusia. Mereka mendapat gas harga diskon karena disubsidi Putin, jadi mereka senang padanya. Jadi dia menjual gas ke negara-negara asing, perusahaan-perusahaan asing, dan dia memakai uang itu untuk subsidi gas yang dijual di dalam negeri. Tiongkok berkata, bagaimana kalau kamu memberikan gas itu kepada kami dengan harga yang sama seperti yang kamu berikan kepada warga Rusia? Sekarang tentu saja, Putin mungkin berharap mereka dapat bernegosiasi dan mencapai kompromi. Itulah mengapa dia ke Beijing untuk bernegosiasi atau mencari kompromi. Tiongkok pada dasarnya bilang, bagaimana kalau negosiasinya kita hentikan dulu? Tiongkok sadar, makin lama menunggu, pengaruh Xi Jinping makin besar. Karena itu mereka tak buru-buru bernegosiasi. Sekarang saya memang belum banyak melakukan negosiasi dalam hidup saya. Tapi saya sudah menonton banyak film. Saya belajar satu hal dari semua film yang saya tonton. Orang yang siap meninggalkan meja negosiasi biasanya punya daya tawar lebih besar. Masuk akal jika Tiongkok mundur tapi tetap ingin kesepakatan. Hanya saja mereka menginginkan syarat yang lebih menguntungkan daripada tawaran Putin. Benar? Sekarang selain itu saya punya teori tentang apa yang sebenarnya diincar oleh Tiongkok. Tapi teori ini belum pernah saya temui di tempat lain. Jadi saya ingin jujur tentang hal itu. Ini murni spekulasi dari saya sendiri. Jadi ingat dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekarang Tiongkok menguasai banyak industri di Rusia, terutama sejak perang dimulai. Rusia jadi jauh lebih longgar terhadap semua produk yang masuk dari Tiongkok. Itu berarti tarif telah dihapuskan. Semua hambatan lainnya telah dihapuskan. Jadi perusahaan-perusahaan Tiongkok secara sistematis membanjiri pasar Rusia dengan barang-barang yang semakin murah. Dan itu memaksa perusahaan-perusahaan Rusia pada dasarnya bangkrut. Mereka tidak bisa bersaing dengan harga dari Tiongkok. Faktanya, coba lihat laporan ini. Kebangkrutan di Rusia naik 21% pada paruh pertama tahun ini. Sebanyak 43% bisnis Rusia juga menyatakan kemungkinan bangkrut dalam waktu dekat. Saya yakin tidak semua disebabkan oleh persaingan Tiongkok, tapi saya akan bilang ada bagian besar yang memang disebabkan oleh persaingan Tiongkok. Inilah teori saya.
Bagaimana jika Tiongkok tak sekedar menunggu membeli gas Rusia, tetapi ingin membeli ladang gas Rusia itu sendiri? Bukankah lebih masuk akal kalau lebih baik memiliki ladangnya daripada harus membayar produk yang dihasilkan dari ladang itu? Dan jika Rusia terus merosot seperti sekarang, itu mungkin jadi pilihan ke depan. Saya tidak tahu seberapa besar kemungkinan ini terjadi. Di Amerika Serikat, Anda secara hukum bisa punya ladang gas atau minyak, tapi saya tahu di negara lain biasanya tidak begitu. Anda punya tanah, tapi bagian bawahnya milik pemerintah, jadi Anda tidak bisa menjualnya ke orang lain. Mungkin itu yang terjadi di Rusia. Saya tidak tahu pasti. Jika benar, mungkin itu yang diincar orang Tiongkok. Seperti yang saya bilang, ini murni spekulasi. Harap diingat, ini bukan teori serius yang dibahas orang lain. Tentu saja, Tiongkok bukan satu-satunya yang mengkhianati Rusia. Ada juga negara seperti Kazakhstan yang akan kita bahas nanti. Tapi sebelumnya, saya yakin beberapa dari kalian bertanya-tanya soal ekonomi Rusia yang sedang jatuh. Ekspor minyak Rusia menurun, pendapatannya juga ikut turun. Jadi saya yakin beberapa dari kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana caranya Rusia membiayai perang ini kalau mereka menghadapi masalah dari berbagai arah? Nah, tebak apa? Kita punya jawabannya. Akhirnya kita punya jawabannya untuk itu. Sebelum kita masuk ke jawabannya, saya ingatkan dulu untuk kalian semua, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di bawah ini. Itu sangat membantu kami di algoritma. Sekarang mari lihat laporan ini. Awalnya Rusia berusaha membiayai perang hanya melalui utang dengan menjual lebih banyak obligasi dan mencari dana dari siapapun yang bersedia meminjamkan uang, dan itulah rencananya. Namun karena kondisi ekonomi Rusia saat ini, para investor tidak terlalu berminat membeli obligasi Rusia. Bahkan selama sebulan terakhir atau selama 30 hari terakhir. Kementerian Keuangan Rusia menggelar 4 lelang untuk menjual obligasi dan mengumpulkan dana. Dan coba tebak, keempat lelang itu harus dibatalkan karena tidak ada yang menawar obligasi Rusia. Rusia seperti membuka toko untuk menjual obligasinya, tapi tidak ada yang datang untuk membeli. Dan tentu saja, itu pasti memalukan bagi militer terkuat kedua di dunia. Namun demikian, situasinya menjadi sangat buruk, sehingga Kementerian Keuangan baru saja mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi melakukan penjualan obligasi sama sekali, atau mereka tidak akan lagi mengadakan lelang obligasi sama sekali. Itu berarti, jawaban sebenarnya tentang bagaimana Putin membiayai perang ini adalah bahwa dia sebenarnya menjual emas dari cadangan emas Rusia. Menurut pengungkapan resmi Bank Rusia, Rusia telah menjual 44 metrik ton emas tahun ini saja dari cadangannya, khusus untuk menutupi kekurangan dalam anggaran federal. Itu jumlah penjualan yang memecahkan rekor. Kita tidak tahu pasti berapa persen dari total cadangan emas yang dijual karena Kremlin tidak mengungkapkan sisa emas mereka. Namun tetap saja, itu buruk jika seseorang harus mengambil dari tabungan mereka, membiayai perang yang seharusnya tidak mereka mulai sejak awal. Dan semua ini membawa saya ke satu klip terlucu yang menggambarkan keadaan Rusia dalam satu cuplikan. Kita melihat seorang pekerja Rusia sedang diwawancarai. Ditanya tentang seberapa baik kondisi ekonomi Rusia, dan dia berkata, semuanya baik-baik saja. Itu jawaban khas dari pekerja Rusia. Namun sayangnya, di belakangnya terlihat semuanya tidak baik-baik saja. Saksikan klip ini. Kebanggaan pada Rusia kita. Kenapa harus bangga? Ya, Bukan, karena mereka agar mengurus umat Muslim semuanya. bisa belajar. Semuanya Ulos baik-baik Traprasna. saja. Semuanya luar biasa di sini. Semuanya luar biasa. Menurutmu, apakah ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan ke depannya? Khawatir? Saya rasa waktu yang akan menentukan apakah ada yang perlu dikhawatirkan atau tidak. Saya yakin Wanita tua semuanya itu akan jelas mengawasi di musim saya gugur. sampai ke Yasnasan. Mengapa khusus di musim gugur? Karena sampai kapan kita bisa bertahan seperti ini? Keputusan tentang ini semua mungkin perlu diambil. Itu menurutku. Itu bukan AI, itu adalah klip asli. Seperti yang sudah saya bilang, bukan hanya orang Tiongkok yang mengkhianati Putin. Kami juga melihat Presiden Kazakhstan melakukan sesuatu yang mungkin tidak diduga oleh Putin. Mereka duduk bersama selama konferensi. Saat para pemimpin bertemu, diadakan konferensi di mana banyak orang duduk dan orang yang duduk di ujung meja berbicara. Saat Presiden Kazakhstan berbicara, dia secara terbuka mengatakan kepada Putin, "Hei, bagaimana kalau Anda menghentikan perang ini? Sudah terlalu banyak korban." Lihatlah dan perhatikan reaksi Putin karena dia duduk tepat di sebelah pria ini. Saya tidak akan menyembunyikan apa-apa. Lihat saja saya. Saya tidak akan menyembunyikan bahwa saya menerima banyak sinyal. Saya sudah memberitahu Anda tentang mereka lewat telepon dari Eropa, dari Amerika Serikat. Sinyal mengenai situasi saat ini. Situasi konflik antara Ukraina dan Rusia. Menurut saya sudah bilang dari awal bahwa ini adalah sebuah konflik antar negara. Antar negara. Kita tidak sedang membicarakan perang saudara apapun. Kami selalu memperlakukan rakyat Ukraina, budaya dan bahasa mereka dengan hormat. Dan kami percaya bahwa sifat konflik ini tidak sepenuhnya jelas bagi banyak orang, termasuk kami. Sifat konflik ini tidak begitu jelas bagi banyak orang, termasuk bagi kami. Katakanlah jika ada konflik,
termasuk konflik beku antara Azerbaijan dan Armenia. Inti dari konflik ini, asal mula konflik ini benar-benar jelas bagi kami. Itu berakar jauh dalam sejarah, tetapi di sini sangat sulit. Dan saya mengerti bahwa tidak, Anda menunjukkan fleksibilitas diplomatik maksimum selama pertemuan di Anchorage, Alaska. Ini hanya pendapat pribadi saya, karena saya dimintai pendapat. Mungkin sudah saatnya untuk menghentikan sementara konflik ini dan kembali ke Formula Istanbul 2.0, karena hasil yang signifikan telah dicapai di sana. Ada hasil yang cukup signifikan. Dan tentu saja di bawah jaminan negara-negara besar, termasuk Rusia, untuk maju. Baiklah, kita lanjut. Itu adalah wajah Putin ketika dia mendengar presiden memberitahunya bahwa sudah waktunya mengakhiri perang. Dia sama sekali tidak menikmati duduk di sana. Untungnya buat Putin, setidaknya ada satu negara yang mau berdiri di sisinya, dan negara itu adalah Iran. Media Iran baru saja menyatakan tak takut mulai mengebom Ukraina. Saya akan tunjukkan alasannya. Kemarin pagi, Presiden Zelensky mengonfirmasi Ukraina berhasil menyerang kapal di Laut Kaspia yang mengangkut kargo militer antara Rusia dan Iran. Itu Laut Kaspia yang Anda lihat di layar. Anda juga bisa melihatnya di timur laut atau bagian atas. Di sana ada perbatasan Rusia. Dan di sisi sebaliknya, kita bisa melihat ada Iran di bagian selatan perbatasan Iran. Selama bertahun-tahun, Rusia dan Iran memakai Laut Kaspia sebagai koridor transportasi rahasia senjata, drone, dan komponen rudal, dan apapun lagi yang bisa Anda bayangkan. Begitulah banyak komponen drone Shahed diam-diam berpindah antar negara. Kalian tahu apa yang dilakukan drone Shahed di Ukraina? Mereka menghancurkan gedung apartemen, mall, dan warga sipil Ukraina. Itulah alasan Ukraina menyerang kapal-kapal itu. Respons Iran pun menunjukkan posisi Iran dalam perang ini. Berikut pernyataan media Iran, dan nanti saya akan tunjukkan pernyataan pemerintah Iran. Saya tahu banyak orang cenderung mendukung negara yang melawan Amerika Serikat. Saya yakin orang-orang yang menonton video ini mungkin tidak punya kebiasaan seperti itu. Tapi saya tahu, Anda tahu ada orang yang punya kebiasaan seperti itu. Banyak orang mendukung rezim pembunuh di Iran hanya karena rezim itu menentang Amerika Serikat. Mereka tak sadar rezim yang sama bersekongkol dengan Rusia. Rezim itu bertanggung jawab atas ribuan nyawa yang hilang di dalam Ukraina. Rezim yang sama bertanggung jawab atas ratusan ribu nyawa yang hilang di dalam Iran. Namun demikian, mari kita lihat pernyataan yang baru saja dikeluarkan oleh media pemerintah Iran. Media Iran kini secara terbuka mengancam akan menyerang Ukraina dengan rudal balistik dan memposting gambar yang menunjukkan seluruh Ukraina dalam jangkauan rudal mereka, termasuk karak super berat. Meskipun itu akan membuang-buang rudal. Sekarang tentu saja bukan hanya media yang menentang Zelensky, tapi penting untuk diingat bahwa di dalam Iran, media dikendalikan oleh pemerintah. Jadi ini adalah media pemerintah yang berbicara mewakili pemerintah. Namun demikian, ada pejabat Iran yang secara langsung menyerang Ukraina tanpa alasan sama sekali. Hanya, kamu tahu, memakai bahasa yang sama seperti yang dipakai Rusia tentang Ukraina. Ini Menteri Luar Negeri Iran yang didukung banyak orang, meski penontonnya mungkin tidak. Namun banyak orang di Irish Serikat mendukungnya tanpa alasan jelas. Berikut pernyataannya. Zelensky menyerang kapal dagang Iran dan membunuh pelaut. Pelanggaran nyata terhadap piagam PBB terjadi atas permintaan Israel untuk menarik Eropa ke perangnya. Dalam pembicaraan dengan perwakilan Uni Eropa Kallas dan Menlu Lavrov, saya tegaskan tindakan si tukang nebeng di Kiev tidak boleh dibiarkan tanpa balasan. Nah, itu sama sekali bukan bahasa diplomatik. Itu adalah Iran dengan jelas menunjukkan di pihak mana mereka sebenarnya berdiri dalam konflik ini. Mereka mendukung Rusia sejak awal, meski banyak orang tidak tahu, Iran telah memasok Rusia dengan drone Shahid dan membangun pabrik drone di Rusia untuk memperbanyak produksi. Selain itu, Iran juga menyediakan rudal ke Rusia sebelum perang Iran dimulai. Semua rudal dan drone itu telah menewaskan ribuan warga sipil Ukraina. Rezim Islam Iran sepenuhnya mendukung Rusia. Sementara itu, Ukraina justru mencegat kargo kiriman Rusia ke Iran. Iran sangat mungkin memakai senjata itu melawan pasukan Amerika di Timur Tengah. Dan Ukraina yang menghentikan mereka. Kita memang sudah lama tidak membahas perang Iran dan harus segera membahasnya lagi. Ingat, rezim ini juga membunuh 40.000 warganya sendiri awal tahun saat terjadi protes. Tapi sebelum kita terlalu jauh dari topik, mari kita kembali ke Ukraina. Dan saya ingin menunjukkan kepada kalian sesuatu yang sedang dicoba oleh pasukan Rusia untuk menghentikan drone Ukraina menyerang kilang mereka. Bisa dibilang ini inovasi pertahanan baru. Lihat ini. Rusia mulai menguji jaring logam.
Mereka bukan, kalian tahu, bukan jaring kain atau plastik itu. Ini jauh lebih keras atau kuat. Dan Rusia telah menguji jaring-jaring ini di atas infrastruktur kilang yang penting. Dengan harapan drone Ukraina akan tersangkut atau meledak sebelum mengenai mesin-mesin tersebut. Sekarang, sayangnya bagi Rusia, Ukraina sudah menemukan solusi untuk masalah ini di garis depan. Karena pasukan Rusia melakukan hal yang serupa di garis depan. Ukraina harus berinovasi. Dan inilah yang mereka temukan. Bom tiang pagar. Sekarang, ini adalah sesuatu yang sudah kami bahas untuk video pendek dan media sosial kami. Jadi, silakan lihat liputan tersebut. Rusia mengira mereka akhirnya telah memecahkan masalah drone. Dan Ukraina membangun ini. Bom tiang pagar. Amunisi Ukraina yang tampak kasar ini membuat pejabat militer Rusia khawatir. Selama bertahun-tahun, drone kecil memburu pasukan di parit dengan granat dan bahan peledak. Jadi, pasukan Rusia beradaptasi. Mereka membuat perlindungan lebih dalam dan memperkuat atap dengan kayu gelondongan tebal serta tanah padat. Menambahkan lembaran baja dan memasang jaring anti-drone di atas bunker, parit, dan jalur suplai. Pada dasarnya, mereka mengubah setiap posisi menjadi benteng mini untuk melawan drone. Dan sejujurnya, itu berhasil. Granat yang meledak di atas bunker bisa menyebar pecahan mematikan ke seluruh area. Tapi para tentara di bawahnya sering selamat karena atapnya menyerap sebagian besar ledakan. Nah, kelemahan itulah yang diputuskan Ukraina untuk dimanfaatkan. Alih-alih menggunakan granat standar, Ukraina membuat bom dengan badan persegi panjang yang panjang dan ujung runcing baja yang diperkeras di bagian depan, sehingga bentuknya mirip tiang pagar logam. Drone berat, terutama drone Baba Yaga yang terkenal, membawa senjata itu tepat di atas posisi yang terlindungi sebelum menjatuhkannya secara vertikal. Dan disinilah letak kecerdikannya. Alih-alih meledak seketika saat mengenai atap, ujung baja itu terlebih dahulu menembus lapisan pelindung. Itu menembus tanah, kayu, lembaran logam, bahkan jaring anti-drone. Hanya setelah menembus bunker, sumbu tunda memicu ledakan di dalamnya. Dan begitu saja, boom! Penundaan kecil itu mengubah segalanya karena ledakan di dalam ruang sempit sangat menghancurkan. Tiba-tiba, atap yang dirancang untuk melindungi tentara justru membantu menjebak ledakan di dalam, secara dramatis meningkatkan daya hancurnya. Yang paling gila adalah betapa sederhananya ide ini. Ukraina tidak membutuhkan rudal mahal yang bernilai ratusan ribu dolar. Sebaliknya, mereka meminjam konsep dasar di balik senjata penghancur bunker yang sudah ada sejak Perang Dunia II. Dan mengadaptasinya menjadi sesuatu yang cukup murah untuk dibawa drone garis depan dalam jumlah besar. Alih-alih menciptakan ulang sesuatu yang sudah ada, Ukraina hanya membuatnya lebih kecil dan jauh lebih terjangkau. Itulah sebabnya para blogger militer Rusia di Telegram mulai membunyikan alarm. Bunker dan jaring anti-drone yang dulu memberi waktu berharga bagi tentara, kini memberikan perlindungan jauh lebih sedikit. Sebelum senjata ini muncul, Ukraina sering perlu beberapa drone dan serangan berulang untuk menghancurkan satu posisi yang diperkuat, memberi pembela waktu beberapa detik untuk kabur. Sekarang, satu serangan yang tepat bisa menembus atap dan menghabisi semua orang di dalamnya. Bagi Rusia, ini adalah mimpi buruk. Sampai mereka bisa menghentikannya, setiap tentara di Ukraina akan punya ancaman baru, bom yang mirip tiang pagar. Selain itu, kami juga punya segmen baru tentang keseharian, bukan dari orang sembarangan, tetapi dari seorang pilot drone FPV sungguhan di garis depan. Jadi itu sesuatu yang ingin saya bagikan kepada kalian. Silakan lihat. Kepada kita не ест нас. Mama, aku di YouTube. Iya. Aduh. Aku punya kamera video ini. Ya, Bas. Kamu di YouTube. Salam buat Anda, Pak. Akan. Baiklah, ini adalah acara, bro. Pak, semuanya sudah selesai. Akan saya turunkan. Terserah Anda, Soko. Lanjutkan. Kita masuk temui monster. Anjing galak 10 inci. Kamu dunia. Pilihanmu sendiri. Perang 1. Ini omong kosong. Dalgokum. Sora. Ya, aku sudah menunggumu untuk hari barat. Maafkan aku. Maafkan aku. Apa kamu film apa? Penyergapan. Maafkan aku. Baiklah, ayo. Ya, ini cerita horor. Aku akan menontonmu nanti. Oke. Kamu ini yang sedang direkam Angguzi Pala. Tawaran untuk cuka dalam hal... Ya, mungkin dia bilang diam. Saat itu aku berpikir, rekam atau tidak. Kail, maaf. Bebaskan dia. Terakhir, mantan Navy SEAL Chuck Farr membedah rekaman garis depan dari awal perang yang memperlihatkan pejuang asing berbahasa Inggris, relawan yang datang ke Ukraina untuk bertempur demi Ukraina, menghentikan kemajuan Rusia.
Chuck kini membahas keputusan taktis secara detail dan menjelaskannya. Tapi cuplikan akan diputar sebelum pesan penting ini. Dengarkan dulu, lalu kita masuk ke cuplikannya. Satu hal yang tidak pernah saya sukai dari YouTube adalah ketika para kreator berkata, tolong dukung channel ini. Tapi mereka sebenarnya tidak memberikan apa-apa sebagai balasan. Saya pernah melakukan ini dan tahu itu salah. Saya selalu merasa semuanya terbalik. Inilah alasan utama kami membangun Basics Insider. Dengan menjadi anggota, Anda tak hanya mendukung channel kami, tapi juga mendapat manfaat. Setiap hari kami upload video eksklusif yang tak tersedia di YouTube karena tak bisa diposting di sini. Kami membahas cerita-cerita yang kami angkat dengan jauh lebih mendalam. Kami menghabiskan lebih banyak waktu pada detail-detail yang tidak muat di video-video ini. Dan tentu saja, detail-detail yang tidak disukai oleh algoritma. Dan selain itu, kami juga menghadirkan veteran militer berpengalaman seperti Chuck Farr untuk menganalisis rekaman garis depan, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan memisahkan fakta dari propaganda. Keuntungan utama di Basics Insider adalah kami tak perlu memikirkan algoritma karena tidak didukung iklan, jadi tak perlu khawatir apakah algoritma akan mendorong konten kami. Kami bisa meliput cerita-cerita yang sebelumnya tidak akan kami liput karena kami tidak peduli dengan pengiklan. Ini juga liputan lengkap tanpa sensor untuk yang ingin memahami konflik lebih dalam dari sekedar berita. Tentu saya terbuka bahwa keanggotaan Anda turut membantu kami. Kenyataannya adalah algoritma YouTube terus berubah, pendapatan iklan tidak stabil. Video bisa direkomendasikan hari ini lalu hilang besok. Dengan membangun komunitas anggota, kami tetap dapat membuat liputan independen tanpa terlalu bergantung pada algoritma. Jika Anda ingin analisis lebih mendalam sekaligus mendukung pekerjaan kami, klik tombol bergabung di bawah ini atau kunjungi basicsinsider.com. Jika kalian pakai aplikasi YouTube di iPhone atau Android, harganya lebih tinggi karena App Store punya biaya sendiri. Jika tak ingin membayar harga itu, kunjungi channel kami lewat browser di ponsel atau komputer. Kami senang jika kalian bergabung. Terima kasih atas dukungannya. Sekarang, mari kembali ke video. Dia mulai membaik. Oh, Oke. itu bahasa Rusia kan? Kurasa sekarang mereka sudah dapat beberapa barang rampasan dari lapangan. Sebagai peselancar, saya tersinggung melihat orang-orang melakukan tanda hang loose. Bro, saya... Iya. Wow. Iya. Iya. Jadi itu tampak seperti multi-tool yang kena peluru. Wow. Saya rasa itu bukan K-bar asli. Saya hanya ingin bilang, saya tidak tahu dinamika pertarungannya, Sam. Tapi jika seseorang kehilangan pisau dan senjatanya, ya, oke. Itu memberi saya gambaran tentang lawan saya. Jadi bagaimana dampaknya? 2 orang dari tim Ukraina gugur, 2 orang gugur dari tim drone pihak Ukraina, dan 6 dari tim Rusia. Wah, itu pertarungan yang buruk. Maksudku, Tunggu. Tidak, aku bodoh. 2 orang tewas oleh tim yang kita saksikan. 2 orang terbunuh oleh tim drone. Lalu 6 orang lagi tewas oleh tim yang kita tonton. oke, menurutku pria yang terkena peluru pantul itu jelas. Kamu tahu, itu luka ringan. Aku tidak mau tertembak di kepala. Jadi, syukurlah buat dia. Temanmu harus menjaga kamu. Orang-orang Ukraina punya drone yang menjatuhkan bundel granat termit. Jadi, itu salah satu yang meledak. Yang lucu adalah salah satu Vodnik ini. Pertama, mereka mengangkat tirainya. Dan orang ini benar-benar akan meraih sebotol air. Yang mana? Ya, oke. Tidak pintar. Semoga berhasil deh. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka mengambil bundel granat termit, dan granat termit itu bentuknya seperti granat asap berwarna abu-abu, ada pita ungu di atasnya. Itu jenis granat dengan pegangan pengaman dan pin. Tarik pinnya, lalu lepaskan pengamannya. Tapi granat itu langsung meledak dan mengeluarkan semburan seperti bubuk aluminium dan termit, serta bubuk aluminium untuk memulainya. Dan kamu tahu, alat-alat ini memang dirancang untuk menghancurkan. Kami membawanya untuk menghancurkan. Kamu tahu, bahkan perangkat kripto atau radio kita sendiri. Tapi kamu melemparkannya ke kendaraan, dan itu mirip seperti di film Alien, Sam. Tidak ada yang bisa memadamkan ini. Ini disebut kebakaran kelas D. Jika itu terjadi di kapal induk, mereka punya traktor untuk mendorongnya keluar dari kapal. Kamu tidak bisa memadamkannya. Dan itu akan menembus baja seperti di film Alien. Menembus dari satu lantai ke lantai lain, lalu ke lantai berikutnya.